Iskandar. Pakai nasi. Oke, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang saya hormati, di sini materi yang akan saya bagikan kepada teman-teman itu tentang budaya positif. Ya, di sini sebelum kita masuk ke bagian itu ada yang namanya pertanyaan pemandu. Mungkin bisa kita jawab. Ataukah Ibu Menandari atau Pak Iskandar atau Bu Nikmat. Di sini apa itu budaya positif? Ya, Bu. Ya. Sedikit mengenai budaya positif, yang kita tahu bahwa budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dasar diri kita yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ya. Nah, kalau untuk di sekolah, karena yang di sekolah kan penyampaian, maka kalau di sekolah dia itu menjadi nanti anak-anak itu bisa bertindak, berpikir kritis dan mencipta sebagai proses pembelajarannya. Ya, betul sekali ya. Ternyata budaya positif itu pembahasannya sangat luas. Tetapi kalau kita contohkan dia di sekolah kita itu adalah bagaimana supaya guru itu ramah kepada siswa. Segitu juga sebaliknya siswa ramah kepada gurunya. Tapi bukan hal itu saja. Coba next. Lagi. Ya, terus. Lewat. Oke, di sini ada mapping mapnya atau peta konsep yang bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini sebelum sampai ke budaya positif itu, ternyata filosofi yang pertama sekali menyampaikannya adalah yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak itu merupakan tokoh pendidikan, iya kan Bapak Ibu? Yang menyatakan bahwa pendidikan itu memang harus kita berpihak kepada murid. Mungkin selama ini kita selama mengajar ya kan, masih ada hal-hal yang kita lakukan mengenai ke murid itu, contohnya memarahinya, kemudian memberikan hukuman yang terlalu berat atau memberikan teguran. Itu nanti kita bahas di sini. Bagaimana cara memberikan hukuman yang sesuai kepada anak itu. Lanjut. Oke, di sini ada topiknya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi dan 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Semua akan kita sampaikan di dalam isi menyusun saya ini. Lanjut. Oke, yang pertama itu adalah disiplin positif. Next. Lanjut. Lagi. Oh, enggak yang tadi. Ini dia. Kalau bahasa disiplin ini bahasa sehari-hari kita jadi Bapak Ibu. Contohnya, ketika siswa kita datang terlambat, ya kan, kita pasti kasih yang namanya hukuman atau teguran atau konsekuensi. Tetapi di sini ternyata berbeda, apa itu hukuman, apa itu teguran, dan apa konsekuensi. Jadi kalau kita samakan, ternyata salah Bapak Ibu kita selama ini. Dan saya juga tahu pada saat mengikuti kegiatan guru penggerak ini, mungkin nanti Bapak Ibu semuanya di angkatan 12 bisa lolos guru penggerak. Amin. Ada yang mau kan ikut? Ada yang mau ikut daftar? Oke, lanjut. Oke, ini tadi yang disampaikan teman kita Bu Nikmat tadi, pas betul sekali ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke. Next. Oke, ini dia. Nah, di sini bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini kurikulum Merdeka, udah sering kita dengar tentang profil pelajar Pancasila itu, yang dimana ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang akan kita capai nanti dalam kegiatan proses belajar kita, terutama di kelas 10 di SMK Al-Ma'arif. Next. Ya, materi keduanya adalah teori, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini dia. Di sini kita ada dikasih sedikit bedanya, setuju atau tidak setuju. Satu itu hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju, Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Masih ambigu dua ya. Ternyata kalau di SMK Al-Ma'arif udah dikasih pun hukuman membersihkan kamar mandi, tetap aja nggak disiplin, ya kan? Lanjut, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini bagaimana? Kita setuju apa tidak? Setuju. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Nah, ini tadi yang kita sampaikan itu. Kalau di sini dia tidak lebih ke penghukuman, Pak, Bu. Lebih dikasih dia motivasi atau dia dikasih sedikit penghargaan. Lanjut. Ya, lagi. Nah, di sini dia teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada tabel di sebelahnya. Jadi kalau yang nomor 1 itu dia masuk ke motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal, dan yang ketiga motivasi internal atau disebut tujuan disiplin positif. Lanjut. Ya, ini dia. Ini foto dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pokok pendidikan kita, di mana dia menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, maksudnya di sini kira-kira apa ya, Pak Ibu? Dimulai dari diri. Maksud dari Bapak itu untuk mendisiplinkan anak itu berarti kita sendiri dulu harus disiplin. Itu maksudnya kan? Next. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Lagi. Next. Lagi. Nah, ini dia. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Berarti kalau ada bahasa kita ke murid, saya menghargai, gitu kan? Kamu sudah datang ke sekolah, itu maksudnya nilai kebajikan, kepedulian. Itu maksudnya. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Istilahnya di sini kita lebih berbahasa ya Pak Ibu kepada anak itu. Jadi secara spontan mereka juga akan melihat kita, oh ibu ini seperti ini, bapak ini seperti ini sama saya, berarti saya harus bersikap seperti ini. Itu harapan dari pendidikan di Indonesia. Tapi kita juga harus melihat SDM sekolah kita.
Bagaimana, apakah anak itu mampu? Bukan hanya guru saja, ini namanya harus sama. Guru dan siswa harus sama-sama berkolaborasi. Lanjut. Ya, ini kita cek dulu. Tindakan guru. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, kita bilang dulu hukumannya, kita cek nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya, oh ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, lanjut kita lihat jawabannya. Apa itu semuanya? Iya, seperti itu. Nah, ini ya. Benar semua. Siapa yang benar tadi, Bu Megan? Iya. Tepuk tangan. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya tentang hukuman dan konsekuensi. Berarti kita nanti udah bisa menerapkannya di sini, terutama siswa yang sering terlambat dan cara berbicara kepada guru itu seperti apa, ya kan? Next. Nah, oke, lanjut. Nah, masuk dia ke materi restitusi. Ini bahasa atau istilah baru di pendidikan. Ternyata saya juga baru tahu restitusi itu bisa dikatakan adalah kegiatan mempertemukan murid dan guru dalam satu tempat untuk menanyakan permasalahannya, seperti yang kita lakukan tadi, ya kan? Tapi itu tidak boleh lebih dari satu guru. Ternyata ada juga efeknya ke siswa. Kalau ada masalah, undang siswanya masuk ke ruangan GP atau ruang kelas antara kita lihat sama murid yang bermasalah. Pak di sini, lanjut. Nah, ini lagi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu maksudnya. Istilahnya ada konseling ini. Jadi konseling itu bukan hanya dimiliki oleh guru BK, jadi guru magang juga harus bisa konseling. Lanjut. Ya. Oke, ini Bapak Ibu ada ciri-cirinya. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi itu. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Nah, yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat di dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Ini yang kita cari, solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelasnya atau kelompoknya. Seperti yang sudah kita coba tadi. Walaupun murid itu tadi agak sulit kita taklukkan, memang itulah dia, itulah yang harus kita lakukan, solusi. Bukan istilahnya satu pihak aja, harus dua-duanya diselesaikan. Lanjut. Ya, materi ketiga, keyakinan kelas. Next. Nah, di sini ada yang udah tahu Bapak Ibu keyakinan kelas? Saya juga baru tahu ini pada saat kegiatan ini, keyakinan kelas. Apakah sama dia dengan kesepakatan kelas?
Udah pernah kita coba di SMK Al-Ma'arif keyakinan kelas? Belum. Itu bisa kita coba kan nanti ibu wali kelas. Ibu Megan wali kelas berapa? Kelas 10 kan cocok lagi kita terapkan ini karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Next. Lanjut. Iya, di sini dia peraturan. Bisa dibaca semuanya. Coba klik panel kanan. Biar muncul yang ini. Klik yang tadi. Ya. Oke. Tadi satu lagi. Oke, nah ini ya. Kalau peraturan itu kan selalu kembali ke selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu tanggung jawab. Itulah yang kita pakai. Iya, itulah yang sulit nanti pas prakteknya. Tapi nggak ada bahasa, tidak bisa katanya, harus dicoba. Lanjut. Ya, ini kita lihat budaya positifnya. Berarti lingkungan mendukung sekolah kita ini untuk belajar yang aman dan nyaman. Kalau menurut saya mendukung, ya kan? SDM murid kita yang harus kita ubah cara bersikapnya. Keyakinan kelasnya atau peraturan kelas itu bisa mendukung nanti kita laksanakan. Next. Lanjut. Ini contoh yang mau dibikin di ruang kelas. Next. Oke. Lanjut. Ya, materi keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, ternyata kita memiliki kebutuhan dasar. Ada yang nggak tahu teman-teman semua, Bapak Ibu? Next. Apa kebutuhan dasar manusia? Kita ingin seperti apa kan? Orang juga ingin seperti apa gitu. Apa? Kebebasan. Iya, kebebasan, betul sekali. Ya, di sini ada dikasih ruang lingkupnya. Ternyata kita itu butuh kasih sayang. Oh iya, ya kan? Butuh kasih sayang dari sekeliling. Bukan dari pasangan saja, dari teman-teman juga. Dari atasan, dari rekan kerja. Kemudian penguasaan juga kita butuhkan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Inilah yang ada pada anak kita, pada murid kita nanti. Kita kasih mereka kasih sayang dalam hal yang porsi yang sesuai lah maksudnya. Penguasaan juga harus kita kasih. Kebebasan juga kita kasih dalam arti sesuai alurnya. Bebas dalam arti juga suka-suka hati. Kemudian kesenangan. Apa kesenangannya pada saat belajar gitu? Mereka sukanya apakah berkreasi atau main HP? Bisa kok belajar dari HP? Bisa. Itu kesenangannya seperti apa mereka? Kalau tidur itu mandi. Nah, itu. Oke, bisa kan? Next. Oke, lanjut. Ya, materi kita kelima adalah 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, di sini nampak ya. Nah, 5 posisi guru dalam pengendali kesalahan siswa. Yang pertama itu katanya sebagai penghukum. Ada nampak kan? Penghukum. Kemudian membuat orang lain bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Yang manakah kita di sini di Al-Ma'arif? Sebagai penghukum kan? Sering kan? Kalau terlambat kan sering kan? Kan ada 5 tadi. Yang pertama sebagai penghukum, Membuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya pemantau ada. Nah, gitu. Pemantau ada. Ada nggak apa sih panggil? Iya. Ada jadi temannya, berarti ada sudah terlambat lagi ya. Ada juga sebagai manajer di sini. Ada sebagai manajer. Di mana lah posisi manajer ya kan? Tapi lebih sering kita penghukum kan? Cepatlah dulu apa? Surya, terlambat kau. Pergi dulu cuci apa sana.
bisa kan? Lanjut. Ya, next. Oke, kita coba dulu. Sedikit latihannya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Kalau ada bahasa kita ke murid, saya kecewa sama kamu, Rina. Kamu seperti itu berbahasa kepada Bapak Pandawa. Itu membuat si anak merasa bersalah. Yang kedua, kalau dia memiliki ini dah, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira, coba? Pendukung. Yang ketiga, ayolah, lakukanlah jadi Bapak. Lanjut. Sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan striker bintang hari ini? Coba. Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Menghukum. Nah, itulah dia. Next. Ya, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini kemarin mungkin dilihat Ibu Megan sama Pak Iskandar, saya panggil orang si Melda sama si Rizky kan, waktu di kamera itu saya lagi mempraktekkan segitiga restitusi karena diambil satu sampel siswa yang terlambat sama siswa yang sering mencontek di kelas. Jadi dipanggil mereka yang bermasalah, saya di sini duduk, satu-satu siswanya mempraktekkan segitiga restitusinya. Next. Lanjut. Nanti ada cara-caranya. Ini dia. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita sebagai guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sampai yang terakhir, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Next. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini, di validasi ini kita bahasanya atau kalimatnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa terlambat. Nah, itu dia. Jadi Serina punya alasan kenapa sering terlambat, contohnya seperti itu. Next. Alasannya sering terlambat bangun. Enggak membantu orang tua. Membantu orang tuanya. Nah, yang bagian ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan lagi anak itu. Kemudian kita berkata sebagai guru, apa nilai yang kita percaya di kelas? Maksudnya yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apakah terlambat itu salah satu sikap yang positif atau negatif? Ya, yang negatif. Itu kita yakinkan kembali kepada anak-anak. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, tadi udah kita bahas ada 6 kan materinya. Sebelum menutup, apakah Bapak Ibu bisa memberikan refleksi tentang apa yang saya sampaikan tadi? Tujuannya, ternyata saya sudah berbagi ke teman-teman semuanya, tapi saya sudah mendapatkan satu tujuan pembelajarannya. Di sini kita bisa melakukannya nanti di sekolah perlahan-lahan, menerapkan budaya positif kita. Contohnya, ketika siswa itu sering terlambat, malas belajar, atau sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu yang akan kita perbaiki. Solusi lah ya. Bisa Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Boleh. Ibu Aisyah juga boleh, Ibu Esra, Pak Iskandar, Ibu Megan, boleh juga. Nah, di sini ada penutupnya. Mari Bapak Ibu guru kita mencoba budaya positif di sekolah. Mulailah dari diri kita sendiri.
Ada? Bisa, Ibu Nikmat? Ayo semangat Bapak Ibu guru hebat. Jalan guru penggerak kita semua ya kan? Amin. Amin. Ayo. Baik. Oke, mungkin di sini saya agak bertanya ataupun menerangkan sedikit. Kalau saya di sekolah itu mungkin bisa masuk ke semua, enggak ke semuanya juga, tapi yang paling sering itu ke penghukum. Karena memang kan sifat anak-anak atau ciri-ciri anak-anak di sekolah kami itu ataupun sekolah ini itu berbeda-beda. Makanya kami mungkin sering menghukum karena memang kalimat guru itu diindahkan sama mereka. Kalau menjadi teman itu mungkin untuk ke sebagian orang, bukan untuk ke semuanya siswa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Oh ya, ada satu lagi, kembali ya. mengenai yang tadi ada materi tadi mengenai restitusi. Kalau kita baca pengertian restitusi itu merupakan salah satu tanggung jawab ya. Iya. Tanggung jawab terhadap sesuatu yang masalah ya umpamanya. Nah, kita kan di sini kebanyakan dari guru itu bisa menjadi teman, bisa juga sebagai orang yang membuat masalah atau sebagai penghukum. Sangat sedikit kita untuk sebagai manajer. Nah, yang paling banyak kita kan sebagai penghukum. Iya. Nah, penghukum di sini kan kita sebagai guru memberikan hukuman, tetapi dalam konteks sekolah kita ini masih, kalau hukumannya masih dikategorikan rendah lah kalau menurut saya. Karena hukumannya kalau dia terlambat hanya sampai menyapu kemudian mengumpulkan sampah. Oke, tadi mengenai penghukuman, kita sebagai guru penghukum kalau di sekolah kita kan masih kategori rendah ya menurut saya, bahwa kalau dia terlambat itu hanya sampai kita pada tahap menyuruh mengambil sampah atau menyuruh menyapu. Nah, dan sedikit kalau mengenai tugas, kalau tugas itu paling sedikit kita minimalnya kita tidak ada melakukan kontak fisik, hanya sampai disuruh kembali mengulang pembelajaran itu. Menurut saya kalau masih kategori gurunya hanya sebagai penghukum yang sedikit itu yang minimum kita ucapkan, maka kalau disebut dengan identitas gagal menurut saya belum ini ya, belum memenuhi. Kalau kita sebagai guru yang kita ya. Ya, mungkin itu tadi. Terima kasih kepada Ibu Hikmat sama Ibu Gandai telah memberikan refleksi tentang materi budaya positif ini. Memang betul sekali di sekolah kita ini memang bentuk hukumannya masih hukuman yang sederhana, dan kita tidak pernah memberikan yang namanya tindakan fisik lah ke anak-anak. Walaupun terlambat, terkadang kita suruh lagi ini nyanyi nasional, tapi si siswa tidak hafal ya kan. Dan ada juga kita suruh untuk mengambil sampah, hanya hal-hal yang sederhana, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak kita nanti melalui penyampaian saya ini budaya positif bisa mereka lakukan perubahan sikap. Untuk memulainya dari kita nanti mengajak mereka bersama-sama berkolaborasi. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan diseminasinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan nanti di angkatan selanjutnya teman-teman semuanya bisa mengikuti guru penggerak. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.